Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan kelima mengenai klasifikasi 5 kingdom. Nah, klasifikasi 5 kingdom ini masih termasuk topik kita, yaitu bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Nah, bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat melakukan aktivitas. Baik, kita langsung saja ke materi kita mengenai klasifikasi 5 kingdom. Nah, yang pertama itu adalah Kingdom Monera. Nah, Kingdom Monera adalah kerajaan, itu kerajaan ya, dari makhluk hidup bersatunggal yang prokariotik. Nah, prokariotik ini adalah tidak mempunyai inti sel. Ini kita melihat gambar dari Kingdom Monera. Nah, pada Kingdom Monera ini terdiri dari 2, yaitu bakteri atau Sysmicetas dan alga hijau biru atau disebut juga ganggang hijau biru, yaitu Cyanobacteria atau Cyanophyta. Nah, pada Monera ini tergolong tadi organisme prokariotik atau tidak memiliki membran inti yang berukuran mikroskopis sehingga harus diamati menggunakan mikroskop. Jadi kita tidak bisa melihat dengan mata kita sendiri. Nah, di sini terdapat ciri-ciri Kingdom Monera. Yang pertama itu adalah tersusun atas satu sel atau disebut dengan uniseluler. Nah, salah satu alasan dikeluarkannya bakteri dan alga hijau biru dari kerajaan Plantae adalah karena tubuh bakteri dan ganggang hijau biru atau Monera tersusun oleh hanya satu sel. Diingat ya, hanya satu sel. Lalu bentuk sel bervariasi. Jadi bentuk sel pada kelompok Monera ini sangat bervariasi. Ada yang berbentuk batang atau disebut dengan basil. Lalu ada bulat dengan nama latin coccus atau spiral. Ada yang berkoloni ataupun tidak. Bentuk koloni yang terbentuk gabungan 2 sel, yaitu diplobasil atau diplococcus, kubus atau sarsina, rantai, atau streptococcus atau streptobacil. Nah, di sini kita lihat contoh bakteri Escherichia coli pada Kingdom Monera. Ini adalah contoh dari Kingdom Monera. Lalu selanjutnya, memiliki dinding peptidoglikan. Di sini dinding sel yang menyusun bakteri dan alga biru berbeda dengan tumbuhan. Nah, dinding Monera terbuat dari zat peptidoglikan, sementara tumbuhan tersusun atas selulosa. Meski demikian, beberapa bakteri dinding selnya tersusun bukan dari peptidoglikan atau kelompok Archaebacter. Nah, tadi tipe sel prokariotik ini terdapat pada ciri Kingdom Monera. Jadi semua anggota Monera merupakan sel prokariotik. Tadi prokariotik merupakan tidak memiliki membran inti. Jadi hal ini karena ketiadaan membran inti pada selnya, sehingga selnya disebut dengan istilah nukleoid. Lalu yang terakhir, tidak memiliki organel bermembran. Di sini maksudnya tidak memiliki organel bermembran. Ketiadaan membran inti menyebabkan organisme Monera tidak memiliki organel-organel bermembran lainnya seperti kloroplas, mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan vakuola. Adapun organel yang terdapat pada Monera ini antara lain seperti nukleoid, mesosom, ribosom, klorofil, membran sel, dan dinding sel. Lalu kita masuk ke Kingdom Protista. Jadi Protista ini adalah kingdom atau kelompok yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti. Jadi di sini organisme eukariot serta bersel tunggal. Tadi prokariot tidak memiliki membran inti. Nah, eukariot adalah sebaliknya memiliki membran inti. Nah, di sini
pada kingdom Protista terdiri dari 3, yaitu menyerupai tumbuhan atau alga, menyerupai hewan atau protozoa, dan menyerupai jamur. Selanjutnya, ciri-ciri pada kingdom Protista, pertama itu umumnya uniseluler. Jadi kingdom Protista ini tersusun dari satu seluler atau uniseluler, tetapi ada juga multiseluler atau sel banyak. Nah, dalam penelitian, kingdom Protista yang bersel banyak atau multiseluler akan hidup secara berkelompok atau membentuk koloni namanya. Nah, lalu tipe sel eukariotik. Protista memiliki membran inti ya, sehingga disebut dengan sel eukariotik. Nah, sel yang sudah bermembran inti, namun protista ini merupakan makhluk hidup prokariotik yang paling sederhana, tetapi jauh lebih kompleks dalam hal struktur, fungsi, tingkah laku, dan ekologinya bila dibandingkan dengan Monera. Nah, lalu yang ketiga, hidup bebas atau simbiosis. Kingdom Protista dapat hidup bebas dengan cara menguntungkan satu sama lain, tetapi juga dapat bersifat parasit bagi organisme lainnya. Jadi jika bersifat parasit, maka akan mengakibatkan banyak penyakit di sekitarnya. Lalu habitatnya di tempat lembab, seperti sudah dijelaskan di atas bahwa Protista ini hidup di air atau tempat lembab, bukan hanya di air tawar, tetapi di laut juga yang kadar garamnya banyak, Protista juga dapat hidup. Nah, Protista yang hidup di laut itu sebagian besar bertindak sebagai fitoplankton yang merupakan kontributor utama dalam penyediaan energi jaring-jaring makanan. Lalu yang kelima, bersifat aerob dan anaerob. Bersifat aerob ini karena memerlukan oksigen untuk proses respirasi yang bertempat pada mitokondria. Lalu bersifat anaerob karena tidak memerlukan oksigen pada respirasi dengan bersimbiosis bersama bakteri yang bersifat aerob. Lalu bersifat heterotrof dan ini sebenarnya autotrof dan heterotrof. Nah, bersifat heterotrof dan autotrof ini karena memperoleh makanan dengan mengabsorpsi molekul organik, dan sebagian lagi bersifat fotoautotrof karena memiliki kloroplas sebagai tempat untuk menangkap energi matahari. Lalu yang terakhir bersifat motil. Jadi ada sebagian protista yang mempunyai alat gerak seperti flagel atau bulu cambuk, atau silia atau rambut getar. Silia ini atau rambut getar maksudnya. Dan pseudopodia atau kaki semu. Dengan demikian, protista dapat disebut dengan motil yang bergerak bebas. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari kingdom protista. Ada kolera, ada monas, ada chlamydomonas, platimonas, dan banyak lagi contoh dari kingdom protista. Lalu masuk ke kingdom fungi. Fungi atau jamur. Fungi ini adalah nama Latin dari jamur, makanya disebut dengan kingdom fungi. Adalah eukariota dan sebagian besarnya merupakan eukariota multiselular dan tidak memiliki klorofil. Jadi pada fungi ini dia tidak dapat berfotosintesis karena tidak memiliki klorofil. Nah, di sini terdapat ciri-ciri kingdom fungi. Tadi tidak memiliki klorofil, jadi jamur itu tidak dapat berfotosintesis. Tipe selnya eukariotik. Terdapat membran inti, memiliki dinding sel. Jadi pada fungi terdapat 2 dinding selnya, yaitu zat kitin dan selulosa. Lalu tersusun atas hifa atau benang-benang. Hifa tersebut tercabang-cabang dan membentuk anyaman yang disebut miselium. Lalu habitatnya sama seperti Monera tadi, habitatnya di tempat lembab. Nah, ini ada kita lihat contoh dari
kingdom fungi. Ini adalah jenis-jenis dari jamur. Lalu yang keempat, kingdom plantae. Plantae ini adalah nama Latin dari tumbuhan. Jadi plantae ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Jadi pada kingdom plantae ini dapat berfotosintesis karena memiliki klorofil. Nah, selanjutnya bagaimana ciri-ciri kingdom plantae? Yaitu bereproduksi secara aseksual. Jadi di sini memiliki akar yang berguna untuk menyerap air dan memperkokoh tumbuhan. Lalu tipe selnya eukariotik, terdapat membran inti, hidup bebas atau simbiosis. Lalu habitatnya di tempat lembab, bersifat autotrof, bisa membuat makanan sendiri. Nah, pada plantae ini memiliki daun untuk mengumpulkan sinar matahari yang digunakan untuk menghasilkan glukosa. Jadi memiliki organ dan sistem organ memiliki bunga sebagai alat reproduksi seksualnya. Jadi memiliki pada kingdom plantae ini juga memiliki pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya yang disebut dengan metagenesis. Metagenesis pada kingdom plantae adalah siklus hidup suatu tumbuhan yang menampilkan suatu pergiliran generasi. Siklus tersebut tersusun dari generasi gametofit yang merupakan individu multiseluler menghasil gamet haploid serta generasi sporofit yang merupakan individu multiseluler yang menghasilkan spora yang dihasilkan oleh sel penghasil spora atau sering disebut dengan sel sporogenik. Nah, dari ciri-ciri tersebut, kingdom plantae merupakan organisme produsen karena mampu menyediakan makanan di alam. Jadi, kingdom plantae ini terdiri atas, ini kita lihat contohnya lumut, bryophyta, ada paku, pteriodophyta, dan tumbuhan berbiji atau disebut dengan spermatophyta. Nah, pada tumbuhan berbiji kan atau spermatophyta tadi terdapat dua jenis, yaitu angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup dan gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Nah, pada angiospermae ini terdapat dua lagi, dibagi dua menjadi monocotyledon dan dicotyledon. Maksudnya monocotyledon ini adalah tumbuhan berkeping satu dan dicotyledon tumbuhan berkeping dua. Untuk mudah mengingatnya hanya monokotil, dikotil seperti itu. Monokotil berkeping satu, dikotil berkeping dua. Nah, pada tumbuhan monokotil dan dikotil ini memiliki perbedaan morfologi akar, batang, daun, jumlah mahkota bunga, dan bijinya. Makanya pada spermatofita dibagi menjadi dua, yaitu angiospermae pada monokotil dan dikotil. Lalu yang kedua itu gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Selanjutnya kingdom animalia. Nah, pada kingdom animalia ini atau dunia hewan adalah hewan organisme eukariot yang multiseluler, dan pada kingdom animalia terdapat dua jenis, yaitu vertebrata dan invertebrata. Vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Nah, di sini kita bisa lihat jenis vertebrata, fishes seperti ikan-ikan, amfibi seperti katak, reptil, ular, aves, burung, mamalia seperti singa. Ini contoh-contoh dari vertebrata. Lalu invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Contohnya porifera, coelenterata, Vermes, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata.
Nah, sudah selesai penjelasannya. Mungkin jika ada yang kurang paham dan kurang jelas, bisa ditanyakan melalui grup kita. Oke, sekian penjelasan dari klasifikasi 5 kingdom. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.